Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatus Salihah, KKN Adaptasi Kebiasaan Baru kelompok 57 di Desa Kulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Di sini saya akan membuat media pembelajaran berupa PowerPoint tentang energi dan kehidupannya. Jangan lupa saksikan video berikut ini. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Contohnya, manusia bekerja membutuhkan energi. Nah, energi pada manusia itu berupa makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh lainnya, sepeda motor bergerak membutuhkan energi. Nah, energi untuk sepeda motor ini berupa bensin. Selanjutnya, sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ada dua macam sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya, energi matahari, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, energi angin, dan energi tidal atau energi pasang surut. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya, energi hasil tambang bumi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Contoh lainnya seperti energi nuklir. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Ada dua macam energi potensial. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Contohnya, batu yang terletak di atas meja atau sebuah apel yang terletak pada pohonnya. Yang kedua, energi potensial elostatis. Energi potensial elostatis adalah energi pada benda yang direnggangkan. Semakin jauh perenggangan dan penekanannya, semakin besar pula energinya. Contohnya, benda yang direnggangkan pada karet ketapel atau busur yang ditarik dari panahnya. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP ini lambang dari energi potensial dengan satuan Joule, M di sini lambang dari massa benda dengan satuan kilogram, G di sini percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H di sini tinggi benda di atas permukaan tanah dengan satuan meter. Contoh soal, sebuah benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda itu adalah penyelesaiannya. Diketahui massa benda lambangnya M sama dengan 5 kg. Ketinggian lambangnya H sama dengan 2 meter. Gaya gravitasi lambangnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial, lambangnya EP. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan M-nya di sini 5, G-nya 10, H-nya 2. Kita kalikan 5 kali 10, 50 dikali 2, 100. Jadi hasilnya energi potensialnya itu 100 Joule. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi
yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik yaitu massa benda dan kecepatan benda. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK ini lambang dari energi kinetik dengan satuan Joule, yang di sini lambang dari massa benda dengan satuan kilogram, V di sini kecepatan dengan massa dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contoh soal: seekor kuda dengan massa 350 kg berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh kuda tersebut? Penyelesaiannya: diketahui massa kudanya itu 350 atau M-nya, terus kecepatannya lambangnya V sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, dan ditanya energi kinetik lambangnya EK. Jawab, masukkan rumusnya. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, sama dengan setengahnya diturunkan kali M nya masukkan 350 kali V nya 4 dikuadratkan. Setengah kali 350 hasilnya 175 dikali 4 kuadrat hasilnya 16, jadi 175 kali 16 sama dengan 2800 Joule. Jadi energi kinetik yang dimiliki oleh kuda sebesar 2800 Joule. Bentuk energi yang ketiga yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diperoleh dari pembakaran bahan makanan atau bahan bakar, contoh bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya, contohnya matahari, lampu. Yang kelima, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda bermuatan listrik. Yang keenam, yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Yang ketujuh, yaitu energi kalor. Energi kalor adalah energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Selanjutnya yaitu perubahan energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, yang pertama energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, kita makan untuk beraktivitas. Mobil dapat melaju setelah diisi bensin. Yang kedua, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, minyak tanah untuk menyalakan lampu, batu baterai untuk menyalakan senter. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh, listrik untuk menyalakan kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, listrik untuk menyalakan setrika listrik, kompor listrik, rice cooker, dan lain-lain. Selanjutnya, makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya, karbohidrat ini bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, dan umbi-umbian. Selanjutnya, lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada dua macam lemak nih. Yang pertama, lemak hewani. Yang kedua, lemak nabati. Nah, lemak hewani ini kita sering makan di kehidupan sehari-hari seperti keju, susu, daging, kuning telur, dan lain-lain. Lemak nabati contohnya itu seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Selanjutnya, protein.
Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadang juga mengandung unsur belerang dan fosfor. Ada dua macam bahan makanan protein ini, seperti lemak tadi, hanya saja beda protein. Protein yang pertama, protein hewani. Contohnya itu seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua, protein nabati. Contohnya seperti kacang-kacangan, makanan yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari seperti tahu, tempe, dan gandum. Selanjutnya, transformasi energi dalam sel. Ada dua macam nih transportasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil itu sendiri adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi glukosa. Hasil reaksinya juga menghasilkan oksigen. Nah, selanjutnya transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria itu sendiri adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada manusia seperti sel otot dan sel saraf. Selanjutnya, perubahan energi dalam bentuk fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Glukosa itu sendiri adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selanjutnya, respirasi. Respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Jadi perbedaan antara respirasi dengan fotosintesis yaitu respirasi merupakan perombakan glukosa sedangkan fotosintesis adalah pembentukan glukosa. Terima kasih. Sekian media pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.